Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah fakashafa Allahu bihi al-ghummah wa sallallahu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. قال تعالى في كتابه الكريم يا أما بعد. قال تعالى في كتابه الكريم فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemarin kita membahas terkait dengan syurutus salat, yaitu syarat sahnya salat. Dan kita sudah bahas syarat yang pertama adalah Islam. Syarat yang kedua adalah berakal. Kemudian syarat yang ketiga adalah tamyiz. Kemudian syarat yang keempat adalah raf'ul hadath, terangkatnya hadath. Syarat yang kelima adalah izalatun najasah. Kemudian syarat yang ke-6 adalah satrul aurah, yaitu menutup aurat. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada asyaratus sadis, yaitu syarat yang ke-6, yaitu menutup aurat. Menutup aurat. Satrul aurah wa hiya ma yajibu taghtiyatuhu. Bahwasanya apa? Satrul aurah, menutup aurat itu, ya, dia adalah sesuatu yang wajib untuk ditutup, ya, dan dianggap buruk apabila ditampakkan, ya, dan wa yustahya minhu. Biasanya orang itu malu kalau menampakkannya, sebagaimana Allah berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, khudhu zinatakum. Az-zina di sini apa? Az-zina yaitu pakaian, ya. Ambillah zina, perhiasan kalian. Inda kulli masjidin, ay inda kulli salatin. Maksud daripada inda kulli masjidin, yaitu inda kulli salatin, yaitu setiap kali hendak salat. Allahu a'lam bissawab. Zina itu di situ adalah pakaian, perhiasan kalian, maksudnya adalah pakaian kalian. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walihada man shalla wa huwa 'arin. Oleh karena itu, apabila ada orang dia salat, seseorang apabila dia salat wa huwa 'arin, sedangkan dia telanjang, dia tidak menutup auratnya, laisa 'alaihi thiyabun, yang dia tidak memiliki pakaian, yaitu dia telanjang, dia tidak memiliki pakaian, fa salatuhu batilatun, maka salatnya batal bi ijma'i ahli ilmi. Dan ini merupakan ijma'nya ahlul ilmi.
illa idza kana faqidan idza kana faqidan laha, kecuali apabila dia itu tidak memiliki pakaian sama sekali, ya, kecuali dia tidak memiliki pakaian, ya, baru. Maka di sini apa? Yaitu fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kalian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wajah ayatan fil hadis, begitu juga telah datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seorang wanita yang dia sudah haid kecuali dengan menggunakan khimar, yaitu menggunakan kerudung. Ya, jadi kalau wanita dia sudah haid, maka ya, dia harus menutup auratnya di sini. Mafhumnya yang pertama adalah ya tidak sah salatnya apabila dia tidak menggunakan khimar. Yang kedua, wanita yang sudah haid maka harus menutup auratnya secara sempurna, yaitu menutup kepala menggunakan khimar, kerudung. Wallahu a'lam bishawab. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal mar'atu tughatti badanaha kullahu afwan. Ya, wal mar'atu tughatti badanaha kullahu. Bahwasanya seorang wanita ketika dia sholat tentunya maka hendaklah dia menutup badannya secara keseluruhan, illa wajhaha, kecuali wajahnya. Jadi kalau seorang wanita dia sholat maka hendaklah dia menutup ya seluruh badannya dia kecuali wajah. Kecuali apa? Wajah. Ya, wa idza kanat bi hadrati rijalil ajanib, dan apabila adanya atau kehadiran para lelaki ajanib. Misal si wanita tersebut dia sholat di tempat terbuka, seorang wanita yang bercadar dia sholat di tempat terbuka, fa innahu hatta alwajhu ya yughatta lil adillatil katsirati ala wujubi taghtiyatil mar'ati wajahaha, ya, bahwasanya apa? Ya, apabila seorang wanita itu dia sholat, lalu di situ ada para lelaki yang bukan mahramnya dia, wanita yang menggunakan cadar, terus di situ ada para lelaki yang bukan mahramnya, maka hendaklah wanita tersebut menutup wajahnya. Wallahu a'lam bishawab. Artinya dia tetap menggunakan cadarnya dan dia tidak boleh membukanya. Wallahu a'lam bishawab, berdasarkan dalil-dalil yang begitu banyak. Ya, terkait wajibnya seorang wanita menutup wajahnya. Ini kalau Syekh di sini beliau berpendapat bahwasanya menutup wajah itu hukumnya wajib bagi seorang wanita dan itu bagian daripada aurat. Wallahu a'lam bishawab. Apabila dia berada di hadapan para lelaki yang bukan mahramnya, wallahu a'lam bishawab, maka wajah juga termasuk aurat. Ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Syekh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, wanita kalau tidak ada penutup atau pembatas yang membatasi pandangan laki-laki yang bukan mahramnya dia dengan tempat sholatnya dia, maka hendaklah dia menutup wajahnya, yaitu tetap menggunakan cadar. Wallahu a'lam bishawab. Adapun kalau di tempat yang dia itu tertutup, maka wanita tersebut tidak boleh menutup wajahnya ketika sholat, yaitu harus dia membuka wajahnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi ini syarat yang keenam, yaitu terkait dengan menutup aurat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian asy-syartus samin, yaitu syarat yang ketujuh, yaitu dukhulul waqti, yaitu masuknya waktu salat. Ya, masuknya waktu salat. Karena sebagaimana kaidah bahwasanya ya ibadah itu dia terikat dengan waktu. Ibadah itu dia terikat dengan waktu. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu ya terhadap orang-orang yang beriman itu kitaban mawquta, telah ditetapkan waktunya, ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dia memiliki waktu yang khusus,
waktu tertentu ya. La tusalla qablahu, tidak boleh ditunaikan salat sebelum masuk waktu salat. Jadi kalau ada orang salat, dia salat sebelum masuk waktu salat, maka salatnya tidak sah. Ya, wala tusalla ba'dahu. Begitu juga tidak boleh salat ya setelah waktunya. Maksudnya keluar dari waktunya. Misal seorang dia salat apa? Salat subuh. Ya, dia salat subuh. Sudah terbitnya matahari. Sudah terbitnya matahari, maka salatnya tidak sah. Apabila dia tidak memiliki udzur. Kalau memang dia tertidur, dia terbangun, ya, lalu dia terbangun, matahari sudah naik, maka karena ketidurannya dia itulah sebagai udzur bagi dia, maka boleh dia menegakkan meskipun sudah keluar daripada waktunya. Allahu a'lam bishawab. Sebagai bentuk qada, yaitu mengganti. Allahu a'lam bishawab. Baik, para ikhwan ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia menunda-nunda sampai keluar daripada waktunya, maka tidak sah salatnya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Tidak sah salatnya tersebut. Misal juga contoh seperti seorang yang tidak memiliki udzur, ya. Lalu dia mengakhirkan salatnya hingga keluar waktu zuhur, yaitu dia salat pada waktu asar, sedangkan dia tidak memiliki udzur syar'i. Ya, dia tidak memiliki udzur syar'i atau keringanan rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia tidak ada, maka di sini ya salatnya tersebut tidak sah. Karena salat itu dia terikat dengan waktu tertentu. Tidak boleh kita salat ya sebelum masuk waktu salat, begitu juga kita tidak boleh salat setelah keluar waktu salat. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis salata liduluki syams ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat liduluki syams, yaitu sejak terbitnya matahari, ila ghasaqil lail, sampai dengan datangnya malam, wa qur'anal fajr, dan salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ya, fas-salatu tuqamu li waqtiha. Salat itu harus ditegakkan pada waktunya. Ya, wa qad jaa Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ammahu bis-shalah. Jibril alaihi salam ya pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, wa shalla bihi fi awwalil waqti fi shalawatil khamsi. Jadi Nabi SAW mengimami siapa? Jibril alaihissalam mengimami Nabi Muhammad SAW pada solat 5 waktu di awal waktunya. Ini sebagai bentuk apa? Jibril mengajarkan apa? Tentang waktu solat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Jibril mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan apa? Waktu salat, yaitu ketika Jibril datang mengimami Nabi kita Muhammad SAW pada 5 waktu salat, dan Jibril melakukannya di awal waktu salat, sebagai bentuk apa? Ta'lim kepada Nabi SAW atau pengajaran kepada Nabi SAW bahwasanya ini awal waktu. Wallahu a'lam bishawab, dari salat 5 waktu tersebut atau tandanya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian di situ ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, thumma ja'a minal ghad. Kemudian setelah itu Jibril datang lagi esok harinya. Wa ammahu wa shalla fi akhiril waqt, dan kemudian Jibril mengimami Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi di akhir waktu. Jadi Jibril ingin mengajarkan kepada Nabi bahwasanya ini akhir daripada waktu salat. Misal contoh seperti waktu zuhur batasannya apa, ya kan? Waktu asar batasannya apa? Waktu subuh batasannya apa? Waktu maghrib batasannya apa? Ya, batas akhirnya ya. Waktu isya batas akhirnya apa? Di situ Jibril alaihissalam ya mengajarkan kepada Nabi SAW ketika Jibril mengimami Nabi SAW baik di awal waktu salat maupun di akhir daripada waktu salat. Baik, para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian thumma qala alaihi salam, kemudian Jibril alaihi salam berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hada waqtul anbiya'i min qablik. Ini adalah waktu salatnya para nabi sebelummu. Sebelum
ya sebelummu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-waqtu fi ma baina hadaini al-waqtain, yaitu waktu salat itu pada apa yang ada di antara dua waktu ini. Wallahu a'lam bishawab, yaitu di awal waktu dan di akhir waktu. Wallahu a'lam bishawab. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fas-salatu tusalla ya fil waqti. Maka salat itu hendaklah dilakukan pada waktunya, tidak boleh dilakukan di luar waktunya. Ya, wal aula dan yang paling utama an tusalla fi awalil waqti, yaitu jadi salat yang paling utama itu salat dilakukan di awal waktu. Ya, salat dilakukan di awal waktu, illa fi salatiz zuhri. Ya, kecuali pada salat zuhur. Itu pun ada indikasinya, syaratnya. Illa fi salatiz zuhri idza ishtadda al-harru kama jaa fil hadits. Ya, an nabiyina Muhammad, an nabiyina alaihi salatu wassalam. Ya, kecuali pada salat zuhur apabila panasnya terik. Misal panasnya terik gitu kan. Pernah kita misal contoh di pernah kita pas bulan Ramadan. Kita bulan Ramadan kita kena angin panas. Panas sekali, luar biasa panasnya. Panas sampai pakai kipas pun itu tidak mempan. Sampai pakai kipas pun tidak mempan kita waktu itu ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan itu di 10 hari terakhir waktu itu kita iktikaf. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kita sekarang kan cuaca di Bengkayang ini termasuk seimbang ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka di sini ada keringanan buat kita apabila misal panasnya terik sekali gitu kan. Kalau terik sekali itu biasanya berapa derajat? Sampai 40 derajat gitu ya, bisa ya. Itu panas ya. Ya, panas ya, 40 derajat panas. Kita kan di antara 30 ke atas ya. Kita ini panas, kita ini kan 30 ke atas, 35 gitu kan, 36. Kalau sudah masuk ke 40 derajat itu biasanya panas ya. Allahu a'lam bishawab. Maka kalau panas sampai seperti ini, maka ada rukhsah keringanan buat kita untuk apa? Mengakhirkan salat zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ishtadda al-harru ya fa'abridu bis-shalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila panas itu terik, maka dinginkanlah dengan salat. Maksud dinginkan dengan salat ini apa? Akhiruha, yaitu akhirkan sedikit daripada ya qalilan ya, akhirkan waktunya sedikit. Yaitu sehingga apa? Hatta tankasira syiddatul hararati syams. Ya, sampai panas matahari itu agak mendingin. Ya, misal contoh kita biasa kalau masih pas awal waktu itu kan panas ya. Awal waktu itu kan panas. Biasanya kalau sudah matahari sudah mulai tergelincir gitu kan, agak miring lagi ke arah barat itu kan, itu biasanya panasnya sudah mulai berkurang. Wallahu a'lam bishawab. Baik para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi boleh ya bagi kalau salat zuhur ya. Maka di sini ada ya keutamaannya atau boleh kita mengakhirkannya, yaitu apabila terik panas ya, terik panas. Wallahu a'lam bishawab. Atau udara atau cuaca apabila matahari sangat terik. Wallahu a'lam bishawab. Begitu juga wa kadzalika ma jaa bihi sunnatu ya min afdaliyati ta'khiri salat al-isya. Begitu juga telah datang di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya terkait dengan keutamaan mengakhirkan salat isya. Ya, keutamaan mengakhirkan salat isya. Illa idza kana fi at-ta'khiri masyaqqatun 'alal musallina ya fa innaha tusalla fi awwali waqtiha. Kecuali apabila mengakhirkan salat isya itu terdapat masyaqqah, kesulitan bagi orang-orang yang salat. Wallahu a'lam bishawab. Maka hendaklah dilakukan di awal waktu. Jadi wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau misal ya, jadi ada keutamaan terkait dengan salat isya itu dimalamkan.
diakhirkan dikit. Allahu a'lam bishawab. Itu pun apabila tidak terdapat kesulitan atau masyaqqah atau menyulitkan kesulitan bagi orang yang atau jamaah salat, jamaah. Allahu a'lam bishawab. Ya, maka apabila kalau tidak ada masyaqqah, kesulitan, ya, afdolnya adalah diakhirkan salat Isya. Kalau tidak ada kesulitan. Kalau ada kesulitan di situ atau akan menyulitkan orang-orang yang sholat atau jamaah sholat di situ, ya sebaiknya di awal waktu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau kita kajian seperti ini boleh ya. Kita kajian seperti ini kita mengakhirkan sholat Isya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tetap kita azan di awal waktu untuk memberitahukan kaum muslimin. Ya, setelah itu baru kita melanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dukhulul waqti, ya, yaitu masuknya waktu. Itu merupakan syarat daripada sahnya salat. Jadi kalau ada orang salat sebelum masuk waktu salat tidak sah. Kalau orang dia salat setelah keluar dari waktu salat juga tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya. Kemudian asyartu tsamin, yaitu syarat yang ke-8, yaitu istiqbalul qiblah, yaitu menghadap ke arah kiblat. Ya, dan kiblat yang dimaksud di sini adalah Ka'bah. Kiblat yang dimaksud di sini adalah Ka'bah, yaitu Baitullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wallahu a'lam bishawab. Dan ayat ini sebagai dalil, ya, dia adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya menghadap kiblat itu hukumnya fardu bagi seorang yang sholat. Wallahu a'lam bishawab. Dan dia merupakan syarat terkait dengan sahnya sholat. Ya, wa yadullu lidzalika minas sunnati, ya, qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam limusii salatahu. Kata bahwasanya di dalam sunnah telah menunjukkan kepada hal itu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang merusak salatnya, ya, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila sholati," apabila kamu berdiri untuk melakukan salat, "Fa'asbighil wudu'a," maka sempurnakanlah wudu, "Tsumma istaqbil," kemudian ya menghadaplah ke arah kiblat, "Tsumma istaqbilil qiblah," yaitu kemudian engkau menghadap ke arah kiblat. Jadi ini syarat yang ke-8, yaitu menghadap ke arah kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ada orang dia salat dia udah tahu ini kiblat, lalu dia menghadap, misal dia tahu kiblat ke sana, dia salat ke arah, ya, membelakangi kiblat, maka tidak sah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Atau misal kiblat ada di arah timur, ya, arah barat. Kiblat ada di arah barat, lalu dia salat ke arah selatan, ya, atau ke arah barat daya ataupun barat laut, ya, maka tidak sah. Dia harus pas ke arah barat kalau memang kiblatnya di arah barat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ada orang sholat yang kemudian dia sholat itu tidak menghadap ke arah kiblat, maka tidak sah sholatnya. Apabila seseorang itu dia sholat, misal contoh seperti seorang itu dia sholat, ketika dia sholat dia sudah berusaha untuk mengetahui tentang arah kiblat. Ternyata setelah dia usaha itu, dia sholat itu, ya, dia sudah berusaha untuk menghadap ke arah kiblat. Dia sudah melakukan ikhtiar, ya, dan usaha untuk mengetahui arah kiblat. Lalu dia sholat, ternyata ikhtiar dan usaha dia itu salah dalam menentukan arah kiblat. Ketika di dalam sholat lalu ada orang mengingatkan dia bahwasanya kiblat bukan arah situ, ya, maka dia harus menghadap ke arah yang beritahukan kepada dia. Atau kita yang tahu, misal kita tahu orang ini dia sholat tidak menghadap arah kiblat, kita maju untuk menggeserkan dia. Wallahu a'lam bishawab, mengarahkan dia ke arah kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Maka seperti itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Jalla fi'ala. Baik, adzan dulu. Ngantuk kan? Enggak. Oh, Masya Allah, dia mau jadi Sa'ad bin Abi Waqqas nih. Pemana?
Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang ke 9 yaitu an-niyat, yaitu niat, ya. Dan niat itu tempatnya di hati, ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Bahwasanya apa? Setiap amalan itu hanyalah tergantung kepada niatnya, dan seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wallahu a'lam bishawab. Wal muradu bin niyyah huna, yang dimaksud dengan niat di sini adalah yaitu sesuatu yang membedakan, ya, membedakan apa? Yang dibedakan dengannya amal, ya, dibedakan dengannya ya sebuah amalan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, tentunya yang membedakan antara salat zuhur dan salat asar adalah apa? Niat, ya. Yang membedakan antara salat zuhur dan salat asar adalah niat. Wallahu a'lam bishawab. Baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atau antara salat fardu dan salat sunnah tentunya adalah niat. Wallahu a'lam bishawab. Dan niat itu adalah sesuatu yang tegak di dalam hati seseorang. Niat itu adalah sesuatu yang tegak di dalam hati seseorang, yaitu azmul qalbi, ya, yaitu kesengajaan hati untuk melakukan satu amalan. Allahu a'lam bishawab. Maka niat yang pertama tentunya niat amal, ya, menghadirkan niat amal. Artinya di sini apa? Misal salat antum salat zuhur atau salat asar, maka hadirkan niat bahwasanya ini salat asar atau salat zuhur, ya, atau salat isya, ya, ataupun salat sunnah, ataupun salat wajib, ataupun salat rawatib. Wallahu a'lam bishawab. Itu niat amal. Kemudian niat, ya, amalan itu dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala atau dalam rangka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi niat itu tempatnya di hati, sesuatu yang tegak di dalam hati, yaitu kesengajaan hati untuk melakukan sebuah amalan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wat talaffuz biha bid'atun, dan melafazkan niat itu termasuk kategori bid'ah. Dan ini kita sudah bahas berulang kali. Kita bahas dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, kita bahas dalam Syarah Arba'in An-Nawawi, ya, kita juga bahas dalam al-qawaid al-fiqhiyah, ya, manzumah qawaid al-fiqhiyah. Maka ya, niat itu tempatnya di hati dan tidak ada tempat baginya di lisan. Wallahu a'lam bishawab. Ketika seorang melafazkan niat, maka ini termasuk kategori perbuatan bid'ah. Kalau ada orang berkata bahwasanya ulama ini menulis dalam kitab ini, ya, ainan nabi, maka kita bertanya, di mana posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, kita beragama, kita ibadah ini mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu, tidak pernah melafazkan niat. Tidak ada satu riwayat pun Nabi sallallahu alaihi wasallam melafazkan niat. Wallahu a'lam bishawab. Adapun kalau orang berdalil dengan membawakan talbiyah, lafaz talbiyah atau ucapan talbiyah ketika melakukan haji dan umrah, maka ketahuilah bahwasanya itu bukan melafazkan niat, tapi itu termasuk kategori sya'iratun nusuk, ya. Wallahu a'lam, sebagaimana takbiratul ihram bagi salat. Jadi itu bukan melafazkan niat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau orang mengatakan ulama ini menulis dalam kitab ini, ulama ini menulis dalam kitab ini bahwasanya boleh melafazkan niat, ulama itu bukan dalil. Yang menjadi dalil itu adalah apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW orang yang paling tahu tentang kebaikan. Nabi sholat 5 waktu sampai beliau wafat. Sejak diturunkannya syariat sholat sampai beliau wafat, beliau tidak pernah melafazkan niat. Sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka sholat tidak pernah ada satu athar pun yang menunjukkan bahwasanya mereka melafazkan niat. Allahu a'lam bishawab. Tentunya kalau niat itu ya boleh dilafazkan di lisan, niscaya para sahabat adalah manusia pertama yang melakukannya. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau hal itu baik, niscaya sahabat adalah orang yang terdahulu dalam melafazkan niat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, kalau ada orang mengatakan misal dengan menjaharkan niat, nawaitu an usalli salatal asri 4 rakaatin ya fi makan kada wa kada, maka kita katakan ini satu perbuatan bid'ah dan ini menyelisihi syariat dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tentunya amalan seperti ini dia tertolak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau ada orang mengatakan ini masalah fikih, kita katakan fikih itu kembalikan ukurannya dan dasarnya kepada dalil.
Ya, para ulama sampai membahas tentang fikih. Fikih itu diambil dari mana? Wallahu a'lam bishawab. Dari dalil, bukan daripada kantong pribadi ataupun diambil daripada akal dan ra'yu manusia. Fikih itu ya diambil daripada dalil. Semangat para ulama itu mengembalikan sesuatu kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau seandainya mereka berijtihad salah, maka itu zallatul alim, yaitu ketergelincirannya seorang alim. Ketergelinciran itu tidak diambil karena ukurannya kembali kepada dalil. Makanya kita harus baca kitab seperti yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seperti Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Ya kan? Ada sebab-sebab kenapa para ulama itu kemudian mereka itu berijtihad. Ya, bisa salah satunya diantaranya apa? Dalil yang dia dapatkan itu tidak sahih. Wallahu a'lam bishawab. Sedangkan ulama yang lain dapatkan dengan dalil yang sahih. Atau misal contoh belum sampai dalil kepadanya, disebabkan karena dahulu itu kan orang kalau mau mencari dalil atau mengambil hadis, maka dia harus melakukan perjalanan, tidak sama seperti kita sekarang ya, dimudahkan segala sesuatu. Ya, maka di sini ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, para ulama dahulu mereka tidak mereka berijtihad itu dikarenakan mereka tidak mendapatkan dalil, atau mereka dapatkan dalil tapi kemudian dalil itu di sisi mereka tidak sahih. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kalau ada dalil yang datang yang sahih, maka ya pendapat tersebut dia gugur karena dia menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah. Ya, tidak mungkin kemudian kita menabrakkan antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pendapat seorang ulama, tidak bisa. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mendahulukan ucapan ya seorang pun atas Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini manhaj. Kata para ulama, kalau manhaj seseorang baik, akidah akan baik. Ya, kalau manhaj seseorang baik, maka fikihnya pun akan baik. Wallahu a'lam bishawab. Makanya para ulama mengatakan kita dalam beribadah itu hendaklah yang pertama kita lakukan adalah ya kita tanyakan mana dalilnya. Kalau sudah dapat dalilnya, sahih apa tidak dalilnya? Kalau sudah dapat kesahihan dalilnya, bagaimana cara memahami dalilnya? Itu yang diajarkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Dan tidak ada seorang ulama pun yang ingin menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kita lihat mereka itu mereka selalu mengikat ucapan-ucapan mereka itu seperti imam 4 mazhab. Mereka mengikat ucapan-ucapan mereka dengan apa? Kalau ada dalil yang sahih, maka ya dengannya aku berpendapat. Wallahu a'lam bishawab. Dan atau dengannya itu kalau ada dalil yang sahih itulah mazhabku, seperti Imam Syafi'i dan para ulama yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Bisa kita rujuk kepada kitab Sahih Fikih Sunnah, di muqaddimah itu bagaimana mauqifnya para ulama terhadap sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Agar supaya tidak taklid buta atau kita taklid sampai kita menyelisihi dalil Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita masuk ad-darsus sabi', yaitu pelajaran yang ketujuh. Pelajaran yang ketujuh yaitu arkanus shalah, rukun-rukun salat. Rukun-rukun salat. Baik. Syekh bin Baz rahimahullah taala beliau mengatakan yaitu ad-darsus sabi' arkanus shalah. Pelajaran yang ketujuh yaitu rukun salat. Arkanus shalah hiya 14, yaitu rukun salat itu ada 14 semuanya. Dia ada 14. Yang pertama al-qiyamu ma'al qudrah. Ya. Berdiri bagi yang mampu ya. Kemudian takbiratul ihram, qiraatul Fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian i'tidal setelah ruku, kemudian sujud ya pada 7 anggota sujud. Pada 7 anggota sujud ya. Kemudian warafu minhu, yaitu bangun daripada sujud ya. Kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian tumaknina dalam melakukan gerakan-gerakan tersebut ya, ataupun rukun-rukun tersebut. Kemudian tartib bainal arkan, yaitu berurutan antara rukun ya, harus berurutan setelah
baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah maka ruku. Setelah ruku i'tidal baru sujud. Jadi jangan kemudian ruku langsung sujud, tidak boleh, harus tertib. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wa tasyahudul akhir, kemudian tasyahud akhir, ya. Kemudian duduk duduk untuk tasyahud, kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dua salam untuk menutup salat. Jadi ada 14 semuanya, ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, rukun itu adalah janibu syai' al-aqwa, yaitu dia adalah sesuatu, rukun adalah bagian yang menguatkan sesuatu. Artinya kalau tidak ada rukun ini maka tidak kuat perkara tersebut atau gugur perkara tersebut. Yang mana kata Syekh di sini, Syekh Abdul Razak, alladzi la qiyama lahu illa alaihi, yang mana tidak akan tegak sesuatu tersebut kecuali dengannya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Maka di sini apabila kehilangan rukun maka batal amal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dan amalan itu tentunya dia tidak gugur dengan sebuah kesengajaan, dan juga tidak karena lupa, dan juga tidak karena ketidaktahuan. Amal itu tetap harus ada. Wallahu a'lam bishawab. Jadi misal salat tetap wajib. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kewajiban itu tidak akan tegak kecuali dengan rukun. Ya, rukun daripada amalan yang diwajibkan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena li'annal ibadata la taqumu illa ala arkaniha. Karena ibadah itu tidak akan tegak kecuali di atas rukunnya. Ya, sebagaimana rumah dia tidak akan tegak kecuali pada dasar atau rukun-rukunnya, pondasinya. Wallahu a'lam bishawab. Misal contoh seperti apa? Rukun yang dimaksud di sini apa? Dibangun pondasi, setelah pondasi dinding, tiang, gitu kan? Untuk mengokohkan, baru naik atap. Berproses. Wallahu a'lam bishawab. Maka jadilah sebuah rumah. Kalau tidak dilengkapi maka tidak jadi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Misal contoh orang bangun Orang bangun rumah tanpa dinding, tanpa dinding. Jadi rumah? Enggak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pondasi, dinding atau tiang, naik ke kerangka atap, semuanya ini bagian daripada rukun daripada rumah tersebut yang harus dipenuhi. Wallahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Orang pasang kerangka atap tapi tak pasang seng, maka itu bukan rumah, ya. Belum jadi rumah, belum sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Tidak bisa ditempati, tidak bisa ditinggali, tidak bisa didiami. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faida zawalu rukun, apabila faida zala rukun, bukan zawal, ya. Di sini salah. Afwan. Faida zala rukun, apabila hilang atau gugur satu rukun, hilang satu rukun min arkanil baiti in hadama, maka rumah tersebut akan hancur. Fassalatu la taqumu illa ala arkaniha. Salat itu tidak akan tegak kecuali di atas rukun-rukunnya, ya. Dan rukun itu ada 14 rukun. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama adalah al-qiyamu ma'al qudrah, berdiri jika dia mampu untuk berdiri. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi kalau orang itu dia memiliki kemampuan untuk berdiri, kemudian dia sholatnya dalam keadaan duduk, ya, dia sholatnya dalam keadaan duduk, maka sholatnya itu tidak sah. Disebabkan karena apa? Rukunnya tidak tegak. Wallahu a'lam bishawab. Syekh mengatakan, ya, wa bada'a bihi al-mu'allif rahimahullah li'annahu sabiqun ala jami'il arkan. Ya, yaitu Syekh bin Baz memulai dengan apa? Dengan al-qiyamu ma'al qudrah ini, ya, karena dia terdahulu. Dia itu salat itu tentu dimulai dengan berdiri dulu, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka terhadap semua rukun yang ada, faman kana qadiran 'ala al-qiyam, siapa yang dia mampu untuk berdiri, wa shalla salatahu maktubata jalisan, dan kemudian dia sholat, ya, sholat yang diwajibkan untuk dia dalam keadaan duduk, lam tasihha salatuhu, maka tidak sah sholatnya. Ini rukun yang pertama, yaitu harus berdiri, ya. Allahu a'lam bishawab. Li'annal qiyama ruknun madama qadiran alaihi, karena berdiri itu adalah rukun daripada sholat selama orang itu mampu untuk berdiri. Sebagaimana firman Allah, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin.
jagalah solat 5 waktu dan solatul wusta, yaitu solat asar, dan berdirilah untuk Allah. Lihat, waqumu, Allah perintahkan waqumu, berdirilah untuk solat, ya, ditegakkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ya, qumu di sini adalah perintah untuk berdiri, maka kita harus berdiri. Wallahu a'lam bissawab. Ya, wallahu a'lam bissawab. Kemudian di dalam hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Apabila kamu berdiri untuk melakukan salat, maka takbirlah. Takbir di sini maksudnya apa? Ya, takbiratul ihram. Wa fil hadithi, ya, begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Shall ya qa'iman, yaitu shalli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Jika kamu tidak bisa untuk berdiri, maka salatlah dalam keadaan duduk. Salatlah dalam keadaan duduk. Maka di sini apabila dia mampu, fa idza kana qadiran 'alal qiyam labudda ay yusalliya qa'iman. Bahwasanya apabila seseorang itu dia mampu untuk berdiri, ya, untuk berdiri, maka hendaklah dia salat dalam keadaan berdiri. Wa idza kana ghaira qadirin, apabila dia tidak mampu 'alal qiyami shalla jalisan, maka hendaklah dia salat dalam keadaan duduk. Wallahu a'lam bissawab. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, fa in lam tastati fa qa'idan. Jika kamu tidak mampu untuk berdiri, maka duduklah. Fa in lam tastati fa 'ala janbin. Jika kamu tidak mampu untuk duduk, maka berbaring. Wallahu a'lam bissawab. Dan hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari jalan Imran ibni Husain. Maksudnya di sini apa? Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan fa in lam tastati fa qa'idan, fa in lam tastati ya fa 'ala janbin. Maksudnya ai ittaqillaha mastata'ta, yaitu kamu bertakwa pada Allah semampu kamu. Jadi hukum taklifi ini, hukum pembebanan ini, itu hukum taklif itu kan ada pertama apa? Wajib, kemudian sunnah, haram, makruh, dan mubah. Maka itu sesuai dengan kemampuan. Wallahu a'lam bissawab. Maka Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Sebagaimana firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, ya, dalam surat, ya, At-Taghabun ayat yang ke-16. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi kalau tidak bisa berdiri, rukun daripada salat adalah berdiri. Jika seorang mampu untuk berdiri, kalau tidak bisa maka duduk. Kalau tidak bisa maka dalam keadaan berbaring. Dan antum bisa perhatikan ya, pada kata Syekh, wa minal mulahadhi, ya, dan ya, perhatikanlah, ada sebagian orang yang salat, apabila ini Syekh memberikan contoh sebuah kasus, ada kasus yang harus perlu kita pahami bersama ini. Ya, kadang-kadang ini orang salah ya, Allah alam misal. Ada orang misal, dia itu sebagian orang yang dia salat, dia masuk masjid dalam keadaan apa? Dia masuk ke masjid dalam keadaan berjalan. Perhatikan di sini dia masih mampu untuk berdiri. Thumma yadhhabu ila amakin mukhassasati lil karasi. Kemudian dia pergi ke tempat yang dikhususkan untuk kursi. Lalu dia mengambil salah satu daripada kursi itu, wa ya'khudhu ahwahidan minha. Dia ambil salah satu daripada kursi. Ya. Kemudian apa? Kemudian dia thumma yad'uhu fi makanihi min as-saf. Kemudian dia meletakkan pada tempat yang dia mau, ya, berdiri atau dia lakukan salat padanya daripada shaf. Lalu apa? Thumma yajlisu wa yukabbiru takbiratul ihram wa huwa jalisun. Kemudian dia duduk dan dia takbiratul ihram dalam keadaan duduk. Maka kata Syekh, salatnya ini tidak sah. Kenapa? Karena dia masuk dalam keadaan berjalan. Kecuali kalau dia masuk dalam keadaan duduk, ke masjid dalam keadaan duduk. Syekh mengatakan, orang ini pun kalau misal dia belum sholat, kalau ada orang ngajak dia ngomong, pasti dia akan dia akan bicara dengan orang tersebut dalam keadaan berdiri. Allahu a'lam bishawab. Ya, maka di sini ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalau dia masuk masjid dalam keadaan berjalan, berarti dia masih mampu untuk berdiri. Kalaulah dia di sholat itu dia memiliki udzur, misal dia mampu tidak, maka baru dia duduk. Wallahu a'lam bishawab. Maka di sini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, misal contoh ya, ana berikan sebuah contoh kepada antum.
terkait dengan sakit anak. Anak biasanya kalau naik dari situ kan sudah tidak mampu untuk berdiri ya. Allah alam, naik tangga sampai si waktu sakit. Sampai di sini itu sudah tidak mampu untuk berdiri ya. Kalau misal anak masuk masjid dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berjalan, maka ketika ada takbiratul ihram harus dalam keadaan berdiri. Allah alam bisa. Ya. Setelah itu baru anak duduk, disebabkan karena ketidakmampuan untuk berdiri. Karena anak masuk dalam keadaan berjalan, maka di sini hendaklah anak bertakbiratul ihram, atau orang tersebut dia takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, baru dia duduk. Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau misal orang itu dia masuk masjid dalam keadaan berjalan, ya kan? Dalam keadaan berjalan, maka hendaklah dia takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Kalau dia memiliki, setelah dia takbiratul ihram dia tidak mampu untuk berdiri, baru dia duduk. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Ya, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang salah difahami kebanyakan orang. Dia masuk ke masjid dalam keadaan berjalan, ya, dia takbiratul ihram dalam keadaan duduk. Ini salah. Yang benar adalah hendaklah dia takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Kalau setelah itu dia tidak mampu untuk berdiri, baru dia duduk. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kecuali kalau dia masuk masjid dalam keadaan duduk. Dia masuk masjid misal dalam keadaan merayap, ya kan? Allah alam bishawab. Atau didorong dengan kursi roda atau dipapah, ya kan? Baru dia takbiratul ihram dalam keadaan dia duduk. Wallahu alam bishawab. Atau dalam keadaan dia berbaring. Wallahu alam bishawab. Seperti itu. Jadi kalau antum masuk masjid dalam keadaan berdiri, kalau ya antum takbiratul ihram dalam keadaan duduk, maka tidak sah. Wallahu alam bishawab. Jadi para ikhwah, hendaklah takbiratul ihram dalam keadaan berdiri dulu. Setelah itu kalau antum tidak mampu untuk berdiri dalam sholat tersebut, baru duduk. Jadi sebuah kesalahan adalah orang masuk masjid dalam keadaan berjalan, lalu dia takbiratul ihram dalam keadaan duduk. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebuah kesalahan. Wallahu taala alam. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Karena dia ketika masuk masjid dia memiliki qudrah, kemampuan untuk berdiri. Allahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kata Syekh, walihada yanbaghi ala man kanat ya hadhihi sifatuhu yadkhulul masjida masyian wa ya'khudhu kursiyan fala aqalla min ayyukabbira takbiratul ihram wa huwa qa'imun. Ya, bahwasanya jika seorang itu dia memiliki keadaan misal dia tidak mampu untuk dia memiliki sebuah ketidakmampuan untuk berdiri, tapi dia masuk dalam keadaan dia berjalan, maka hendaklah dia takbiratul ihram dalam keadaan dia berdiri dulu, baru dia duduk. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya Syekh mengatakan di sini fala aqalla min ayyukabbira takbiratul ihrami wa huwa qa'imun wa idza sya'ara annahu bihajatin ilal julus. Misal setelah dia takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, lalu dia memiliki dia merasa bahwasanya dia memiliki kebutuhan untuk duduk, wala siyama idza kana fil qiyami italatun syai'an min ayajlis italatun syai'an ma yajlisu amma hakadha min awali salatihi yabda'uha wa huwa jalisun wa qad ja'a mashiyan hatta ikhtara al-makana wa hayya'ahu wa jalasa fihi famithlu hadha yanbaghi famithlu hadha yanbaghi ayyutanabbahu lah. Jadi kalau ada orang itu dia masuk masjid dia dalam keadaan berjalan, lalu dia ambil kursi untuk dia ambil tempatnya, dia ambil kursi, lalu dia bersiap, lalu dia duduk gitu kan, dia duduk, dia takbir dalam keadaan dia duduk, maka orang seperti ini harus diingatkan. Jadi kalau kita dapat kasus seperti ini harus diingatkan, tidak boleh dibiarkan. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena salatnya tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita. Jadi ini banyak orang tidak memahami tentang masalah ini. Orang tidak memahami tentang masalah ini. Makanya kita harus belajar,
Bahkan antum lihat ikhwah-ikhwah banyak yang sudah mengenal sunnah tapi tidak tahu tentang perkara ini. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Terkait juga misal contoh kasus yang sering terjadi di tengah kita juga adalah takbiratul ihram. Ini rukun yang kedua tentunya ya. Rukun yang kedua daripada rukun salat, yaitu ar-ruknul tsani min arkanis salat takbiratul ihram. Rukun yang kedua daripada salat adalah takbiratul ihram. Jadi kebanyakan orang ketika masuk dalam salat dia tidak melakukan takbiratul ihram. Dia menganggap bahwasanya jadi takbiratul ihram itu sesuatu takbir yang dilafazkan di lisan. Ya, takbir itu adalah membesarkan nama Allah, Allahu Akbar. Itu dilafazkan dan dijaharkan di lisan. Dijaharkan ya. Dijaharkan di lisan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Bukan ya, bukan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada orang yang di hati. Ini tidak benar. Mengangkat tangan saja itu bukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu mengangkat tangan disertai dengan lafaz takbir yang dijaharkan di lisan. Allahu Akbar. Jadi seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang salat kemudian dia cuman mengangkat tangan, dia masuk. Banyak itu kasusnya. Dan ini mungkin satu hal yang sering Anda ingatkan kepada para ikhwah di sini terkait dengan takbiratul ihram. Karena Anda dapatkan berulang kali ada beberapa orang yang kemudian masuk dalam salat itu tanpa melafazkan takbir, tanpa melafazkan Allahu Akbar, tidak melafazkan. Dia masuk, itu bukan takbiratul ihram. Itu bukan takbiratul ihram. Maka kalau ada orang seperti ini, salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini rukun yang kedua daripada arkanus salat, daripada rukun salat, yaitu takbiratul ihram. Insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya lagi. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kalau ada pertanyaan silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan? Silakan.